kembali lagi bersama saya Rizky. Jadi kalian sudah lihat di sini di depan aku ada apa? Jadi di sini aku pastinya mau mukbang. Nah, tadinya aku mau mukbang samyang carbonara, tapi ternyata habis. Jadi aku beli yang ini, yang extra hot bulldog. Tapi mungkin mukbang kali ini tidak seperti yang asmir orang biasanya, karena ini mic-nya terbatas, bukan mic untuk mukbang, jadi dinikmati aja. Tapi selain mukbang ini aku mau sambil cerita lucu, jadi aku mau cerita pengalaman masa kecil aku yang lucu-lucu gitu. Nah, sebelum ke videonya, kalian silahkan like, subscribe, dan komen. Nyalakan notifikasinya biar kalau ada video baru kalian bisa langsung nonton dan biar kalian bisa menjadi family Mahmud, oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang aku mau makan untuk yang pertama ya. Jadi kita minum dulu. Ini aku beli yang Adam Sari Cingku ya, kalau nggak salah ini. Pokoknya Cingku. Nah, ini samyangnya udah sampai ngeras gini. Kita coba ya. Suapan pertama untuk yang aku ingat. Cerita yang aku ingat. Ini pedes sih kayaknya. Udah mau kecolok. Jadi pengalaman aku, kalau nggak salah aku waktu itu umur 6 tahun. Belum, masih 5 tahunan. Adik aku masih umur 3 tahun. Jadi waktu itu dia sering ngajak aku main gitu, dan namanya aku kakak yang baik, tidak bisa menolak permintaan adiknya yang selalu ngajak main. Dia ngajak mainnya itu setiap siang di saat jam-jam orang tidur. Jadi waktu jam orang tidur dia ngajak main. Akhirnya aku mengiyakan, tapi siang itu kan ngantuk waktunya orang tidur. Jadi aku bilang gini, "Dek, aku pura-pura tidur ya. Dek, aku tidur ya." Tapi dia nggak tahu kalau aku tuh mau tidur beneran gitu. Jadi pada saat main aku suruh dia buat mijitin aku gitu. Terus aku bilang aku bakal pura-pura tidur kok gitu. Ternyata aku tidur beneran gitu. Akhirnya dia sampai bangun-bangunin aku gitu, aku nggak bangun kan. Akhirnya dia sampai berhenti mainan sampai kesorean, sampai dia bilang gini, "Kok kakak nggak bangun-bangun?" gitu. Dan aku ketawa sendiri gitu. Aku bisa kayak membohongi adikku yang itu umur 3 tahun gitu. Terus aku suap lagi ya, ini pedes sih. Aku kayaknya pernah rasain yang carbonara tapi sekali aja, jadi aku lupa rasanya. Jadi yang kedua itu jatuhin adik aku dengan adik yang sama. Dia waktu itu masih umur 8 bulanan, kalau nggak 9 bulan, pokoknya dia belum bisa jalan. Aku disuruh jagain adik aku sampai akhirnya aku ngobrol-ngobrol gitu kan sama temanku. Nah, adik aku tuh aku taruh di atas meja,
di atas meja orang jualan. Jadi dulu tuh mejanya tuh tingginya seleher aku taruh dia gini. Di bawah meja jualan tuh paret. Jadi pas sendal aku jatuh, aku ambil, temen aku suruh pegangin, tapi ternyata dia nggak pegangin. Nah, adik aku yang waktu itu umur 9 bulan atau 8 bulan itu, dia ngelihat ke bawah gini. Aduh, aku sampai mikir, sampai sekarang aku sering bilang sama dia, ngapain sih kamu nengok ke bawah gitu. Akhirnya dia jatuh gitu, dan jatuhnya itu ke jalanan yang baru diperbaiki, yang baru dicor gitu. Duh, pedas banget sih ini. Ini cocoknya sebenarnya bukan cerita lucu, buat marah-marah sebenarnya. Minum dulu. Aku sampai lupa aku punya ini. Ya udah, aku kasih ini ya, biar tambah pedes. Ini rumput laut nori kering panggang. Ini juga yang pedas. Aku lanjut ya ceritanya. Jadi pas dia jatuh tuh antara aku mau ketawa sama sedih gitu, karena jatuhnya tuh aku nggak ingat ya dia tuh jatuhnya masuk paret apa enggak. Tolong kalau kamu nonton kamu bisa komen, kamu waktu itu ingat apa enggak, kamu masuk paret apa enggak, atau kamu bisa tanya mama dan bapak kamu masuk paret apa enggak. Yang aku ingat kamu dibawa ke bidan, ke klinik, terus kamu dijahit gitu kepalanya. Dan itu kalau kalian mau tahu, itu sampai sekarang ada. Itu bisa jadi nanti di saat suaminya nanya, anaknya nanya, cucunya nanya, dia pasti walaupun 15 tahun puasa, 15 tahun lebaran, dia tetap nyalahin aku gitu. Pasti dia tetap bilang, ini gara-gara kakak Iki nih, makanya ada bekas kayak gini jahitan di kepalaku. Dan asal kalian tahu, kepalanya dia tuh kan jenong tuh kayak gini nih. Jadi bekasnya tuh di sini, dan itu bebekas sampai sekarang. Itu lucu sih, kasihan banget sih. Kasihan sama lucu tuh beda-beda tipis gitu, pengen ketawa sebenarnya. Nih, norinya tuh kayak gini ya. Pedes banget. Untung aku masaknya satu, kalau dua aku nggak bakal habis. Terus aku juga punya cerita. Waktu aku nggak salah belum sekolah, itu aku sampai umur 6 tahun atau 7 tahun, kelas 1 itu masih diayun. Jadi pada saat itu aku diayun, aku tuh diayun di depan kepala aku nih, kan ayun baring gini ya. Nah, di sini tuh ada meja laci jualan. Di situ nenek aku ayun aku. Ternyata dia sambil ngayun aku sambil rebus air. Zaman dulu tuh ada kan ya, kayaknya masih sampai sekarang, yang apa sih, yang kalau rebus air terus bunyi tit gitu kalau dia masak gitu kan airnya. Nah, pada saat itu airnya masak, akhirnya bunyi gitu kan, bunyi. Terus aku ngomong, aku waktu itu belum tidur, nek airnya masak. Dan dia dorong ayunan itu sampai, mungkin maksudnya dia itu kayak, maksudnya nenek aku supaya ayunan ini nggak cepet berhenti gitu. Tapi pada akhirnya ayunan itu kenceng, akhirnya kepala aku kayak duduk gitu, nabrak laci, dan gigi aku ompong. Jadi pada saat TK itu gigi aku ompong guys, yang di sini tuh udah nggak ada. Terus aku ingat banget itu sampai berdarah-darah, tapi aku nggak nangis karena aku nggak ngerasakan sakit gitu. Aku juga nggak tahu kenapa bisa. Nah, siapa di sini yang waktu dulu masih kecil giginya ompong? Boleh diceritain di bawah. Kalian boleh komen di bawah, kenapa kalian bisa ompong pada saat itu, dan umur berapa saat kalian ompong.
Dan kita suap lagi. Pedes banget. Bisa habis nggak nih ya? Habis banget. Nah, ini cerita saat aku juga lagi minum dulu guys, nggak kuat, aduh. Jadi ini tuh cerita waktu aku dan kakak-kakak sepupu aku itu lagi jalan, terus nemu anjing yang baru melahirkan. Wait guys, pedes banget. Nemu anjing yang baru melahirkan. Sebenarnya aku udah yang paling kecil di situ, aku nggak ngeganggu anjing itu, tapi ternyata karena anjing itu diganggu sama kakak-kakak sepupu aku, akhirnya anjing itu ngejar posisi aku yang lari paling belakang. Aku udah paling kecil, udah paling bontot, paling belakang. Posisi larinya tuh dari yang paling tua sampai ke paling muda. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa sampai seperti itu. Kalau nggak salah 6 atau 5 orang lari. Nah, ternyata anjing itu ngelewatin aku. Namanya juga anak kecil kali ya, dijaga malaikat. Anjingnya tuh lari ngelewatin aku, dan aku baru tahu dia tuh gigit kakak sepupuku yang paling depan. Aduh, dia gigit kakak sepupuku yang paling depan, jadi dia tuh cuma ngelewatin yang paling belakang gitu. Ya nggak mungkin dong aku juga ngikut sampai nerusin ngejar gitu kan, jalan satu arah. Akhirnya aku balik arah guys, biar aku nggak digigit gitu. Kalian bayangin aja, seharusnya yang digigit itu yang paling belakang, karena yang paling belakang kan paling tepat tuh sasaran buat anjing gitu kan. Tapi ternyata aku selamat gitu. Pedes banget. Pasti diantara kalian gimana nih? Selama kalian stay di rumah aja nih, apa aja yang sudah kalian kerjakan bermanfaat atau tidak? Oke. Yang terakhir aku ingat banget betapa sahabatku yang tidak setia. Waktu kita mau sekolah, kita sempetin buat manjat pohon jambu. Karena aku yang pintar manjat, akhirnya aku yang manjat. Sahabat aku, dia nunggu di bawah. Karena dia nunggu di bawah, ternyata setengah jam setelah itu bel masuk sekolah bunyi. Akhirnya dia duluan lari tinggalin aku, dan aku yang di atas pohon pengen cepet-cepet turun, tapi rok aku nyangkut dan aku kebalik. Bayangin, aku mau turun terus rokku nyangkut, terus aku kebalik, kepala aku di bawah. Itu aku kalau ingat-ingat mau ketawa banget sih.
dalaman aku tuh kelihatan. Aku tuh teriak-teriak manggil yang punya jambu tuh nggak ada yang keluar. Aduh mau nangis. Nggak ada yang keluar. Jadi pas ada bapak-bapak lewat, dia yang lihat aku kalau kepalaku kebalik, terus dia nolongin aku pakai itu apa yang untuk ngambil jambu yang pakai kayu yang disogok-sogok gitu loh. Dia nolongin aku pakai itu sampai dia megangin kepala aku kayak gini sampai aku bisa turun. Aku ingat banget itu betapa tidak setia kawannya dirimu. Kalau kamu nonton ini, tolong tebus dosa-dosamu yang sudah kamu lakukan pada hari itu. Tolong. Lampu lightingnya mati. Nah, sebenarnya nggak ada lagi guys cerita yang pengen aku ceritain. Tapi ini satu bungkus nggak habis-habis, gimana dong? Bantu aku. Kalian bisa cerita di komen, nggak apa-apa panjang-panjang, cerita lucu tentang masa-masa kalian kecil atau masa-masa kalian sekarang. Aku makan samyang ini karena aku beberapa lihat komenan di channel di video aku yang sebelumnya. Aku tahu siapa yang komen, adik aku yang paling kecil. Kenapa dia tidak minta langsung sama aku, karena kita beda kota. Jadi dia komennya, dia nyuruh aku bikin konten makan samyang. Habis ini dia pasti minta langsung belikan bapak samyang. Duh, makan kayak gini gak bisa nyaring suaraku. Aku akan berusaha habisin guys. Hari ini panas banget, hot banget, pedes banget, banget. Terus sorry, aku hampir menyerah. Ini kayaknya tinggal satu suapan lagi. Ini pedas banget. Aku dari tadi ngingetnya kayak pengen ketawa, tapi karena ini pedas, kayaknya aku tidak pantas untuk ketawa. Suruh level 25 guys sama papa. Sama suami. Sehat. Ayo, buat kalian. Kalian yang udah makan ini, kalian bisa cerita pedesnya bagaimana. Ini pedesnya kalau aku sampai ke telinga, ke hidung, ke ubun-ubun. Tambah lagi nori yang pedes, udah nggak ngerti lagi.
akhirnya habis. Oke. Jadi segini dulu video mukbang aku yang pokoknya yang begitulah. Mau dibilang lucu, sebenarnya ingatnya lucu, tapi kepedesan akhirnya nggak bisa ketawa. Ya, beginilah akhirnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan notifnya biar aku makin semangat bikin videonya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.